Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan kurnianya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di kajian online Ramadan kita pada sore kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas segala risalahnya, atas segala perjuangannya. Alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya iman, Islam, dan semoga kita semua di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua yang ada di Zoom maupun ada di live YouTube. Untuk kajian kita pada sore hari ini yaitu berjudul nikah kebelet versus nikah siap. Alhamdulillah pemateri atau ustadznya sudah berada di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Luki Birouf. Beliau adalah founder dari komunitas Yuk Nikah Syar'i ID dan pengasuh majelis Jodoh Fi Sabilillah. Baiklah teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kajian kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya dan juga teman-teman semuanya yang pada sore hari ini memantau siaran live di channel An-Nabawi, Masjid An-Nabawi, kemudian juga di Zoom. Terima kasih kepada teman-teman An-Nabawi yang sudah mempercayakan kepada saya untuk bisa share sedikit ilmu yang saya punyai khususnya terkait dengan masalah pranikah. Teman-teman, sore hari ini kita akan membahas satu tema yang teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa tema kita sore hari ini adalah membahas tentang nikah siap versus nikah kebelet. Saya akan share, saya pakai PowerPoint seperti yang kemarin pertemuan yang sebelumnya. Mohon admin bisa dikasih akses. Oke, jadi kenapa nanti pembahasan kita atau pembahasan saya nanti masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi nanti kurang lebih akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama adalah kenapa, pembahasan tentang kita harus membahas tentang nikah kebelet versus nikah siap ya. Kemudian yang kedua nanti adalah apa itu nikah siap atau nikah kebelet, dan yang ketiga adalah gimana supaya kemudian kita siap. Oke, sudah siap semuanya ya teman-teman. Saya tidak perlu kenalan lagi karena kemarin sudah kenalan. Kalau memang yang belum kenal nanti langsung aja diulik profil saya, ada di Instagram Luki Roof atau di FB ya, di fanspage di Luki Roof, atau kalau YouTube ada Jovisa TV. Itu teman-teman. Pertama saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, atau mungkin tidak perlu dijawab ya, maksudnya tidak perlu langsung dijawab. Jadi teman-teman serius sudah siap nikah, atau jangan-jangan teman-teman bukan siap nikah tapi memang jangan-jangan adalah kebelet nikah, begitu. Nah, apa bedanya kebelet nikah? Atau penting nggak sih kenapa pembahasan kok harus dibahas antara kebelet sama siap nikah? Kan yang penting sama-sama nikah gitu kan ya. Ada juga kemudian teman-teman yang mengatakan pas ketika saya pernah nge-share ini di sosial media saya, kemudian
ada yang mengatakan nggak masalah sebenarnya antara serius dengan orang yang antara yang serius dengan yang kebelet nikah. Itu sama-sama intinya kan sama-sama nikah gitu begitu. Tapi ini penting sebenarnya teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah memang teman-teman itu serius nikah atau kemudian hanya kebelet. Mungkin hasilnya sama ya. Mungkin hasilnya adalah sama-sama nikah. Orang yang serius dengan orang yang kebelet misalnya sama-sama nikah kemudian jadi gitu ya. Ada memang kemudian kejadiannya seperti itu. Tapi tentu ada sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada kita ya. Penting nggak sih antara orang yang siap dengan orang yang tidak siap, atau kemudian bagus mana antara orang yang siap dengan orang yang tidak siap? Ya, tentu kalau dijawab adalah yang bagus adalah yang siap. Nah, demikian juga dengan pernikahan. Ya. Orang yang tidak siap, ya cenderung kebelet. Nah, apa kemudian indikasi orang-orang yang tidak siap nikah atau belum siap nikah? Apa itu? Yang pertama, belum seseorang itu diindikasikan belum siap nikah ya atau dia itu hanya kebelet nikah, itu jika yang pertama adalah dia hanya karena faktor usia. Jadi misalnya ada seseorang mentarget bahwa umur 25 saya harus nikah, gitu. Nah, ketika umur 25 kemudian dia belum nikah, gitu ya. Qadarullah dia belum nikah. Nah, padahal bisa jadi pada usia 25 dia belum siap sama sekali, ya. Belum siap ilmunya, belum siap finansialnya, belum siap apa namanya psikologinya dan seterusnya, belum siap. Hanya karena faktor usia saja, karena dia sudah mematok umur 25, maka kemudian dia harus menikah. Itu yang kemudian membuat dia harus memburu gitu ya. Apalagi kemudian ada teman-teman yang di bawah dia umur 23, 24 itu sudah nikah. Nah, itu semakin terpacu dia kemudian untuk menikah. Padahal dia harus menengok kepada dirinya sendiri ya, kembali kepada dirinya sendiri bahwa apakah memang dia itu sudah siap nikah atau tidak. Jangan-jangan hanya karena faktor usia. Gitu. Karena tidak sedikit orang yang mungkin dari segi usia misalnya paling ekstrem misalnya 30 gitu ya. Tapi faktor kedewasaan belum siap gitu begitu. Jadi secara psikologis dia belum siap nikah. Nah, ini juga masalah gitu. Nanti di next atau di kemudian hari ya di someday dia akan bermasalah nanti keluarganya, rumah tangganya gitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah seseorang itu belum siap menikah ya jika sekedar hanya dipanas-panasin. Udahlah, kamu kan udah 25 gitu ya. Atau mungkin baru 20 juga ada yang sudah manas-manasin, ini sudah 20 loh. Gitu kan? Kenapa kamu nggak nikah muda aja gitu kan? Jadi kalau seseorang menikah hanya karena dipanas-panasin, maka jadinya apa? Dia belum siap. Dia mungkin hanya sekedar pengen nikah. Gitu begitu. Apalagi kemudian ekstremnya adalah kebelet nikah. Gitu begitu. Maka ya jangan karena dipanas-panasin, memang karena kesiapan dari diri kita sendiri itu bahwa kita itu memang sudah siap menikah. Baik dari faktor usia, ya, kemudian faktor keilmuan, ya ilmunya udah siap, ya. Kemudian juga sudah diizinkan sama orang tua, ya, dan lain sebagainya lah. Itu harus disiapkan. Gitu. Atau yang ketiga adalah seseorang itu belum siap menikah sebenarnya hanya karena memang sekedar pelarian mengatasi masalah, gitu loh. Ada nggak? Ada beberapa orang, ada beberapa teman, ya bujang, kemudian menyatakan bahwa, "Aduh capek ini, saya hidup sendiri, kayaknya harus nikah." Kayak gitu. Nah itu yang membuat, seseorang itu kemudian memang dia belum siap menikah gitu ya, hanya sekedar pelarian, gitu ya, pelarian untuk mengatasi masalah dia, ya karena sendiri capek atau karena pulang kerja kalau malam capek nggak ada mijiti akhirnya ya taruh di tukang pijet, tukang pijet yang gratis itu, ya istrinya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Menikah itu bukan menjadikan istri itu tukang pijet, tukang masak, ya apalagi ya, tukang urut, apalagi lah gitu ya. Nah, itu begitu. Apalagi ini sebaliknya ya, berlaku sebaliknya ya bagi yang perempuan. Ya, suami juga bukan tukang ojek gitu ya. Sama, ya meskipun emang harus salah satu bentuk kesakinahan adalah saling mendukung antara keduanya. Ya, tapi kalau kemudian seseorang alasannya adalah karena itu, menikah itu karena itu, ya
Itu faktor yang remeh-temeh gitu lah. Ya, faktor yang remeh-temeh untuk bisa menuju ke sebuah pernikahan, pelarian mengatasi masalah, gitu begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, juga karena terpengaruh teman. Seseorang itu belum siap sebenarnya menikah jika sekedar hanya terpengaruh temannya. Teman satu angkatan, ya. Satu angkatan dulu waktu di sekolah, dulu ketika kuliah. Aduh, teman-teman saya kok sudah pada nikah, kok saya belum, gitu ya. Ketika ketemu dengan mereka di sebuah reuni misalnya begitu, maka kemudian dia minder gitu ya. Akhirnya apa? Dia terburu-buru untuk segera menikah karena nanti supaya ketemu temannya bisa dipamerkan, "Ini loh gandengan saya," gitu kan ya. "Inilah apa namanya, suami atau istri saya," gitu begitu. Nah, kalau seseorang itu menikah itu hanya karena memang begitu, berarti memang dia indikasinya memang belum siap menikah itu. Jangan-jangan memang belum siap menikah. Enggak. Dia hanya sekedar pengen atau kebelet nikah. Itu khawatirnya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa indikasi siap? Ya, seseorang itu dikatakan siap. Yang pertama adalah kalau dia punya visi dan misi menikah atau setidaknya dia bisa menjawab ketika ditanyai visi misi menikah itu visi misi menikahmu apa gitu ya. Atau paling gampangnya bukan nggak usah visi misi lah, tujuan kamu menikah itu apa? Gitu begitu. Saya pernah nge-share di sebuah tulisan ada apa tujuan atau level orang menikah gitu ya. Level yang paling bawah adalah orang yang menikah hanya sekedar eh, just for sex gitu ya. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau begitu, apa bedanya kita dengan apa namanya? Hewan gitu. Apa bedanya kita dengan ayam jago sama ayam betina kalau kita hanya just for sex gitu ya. Eh, maka visi misi menikah itu, tujuan menikah itu memang harus ditetapkan. Ya. Kalau misalnya tujuannya bukan itu, lalu apa? Gitu ya. Maksudnya tidak hanya sekedar seks. Ya pernikahan itu adalah sebagai sebuah janji yang agung, ya, mitsakon golidon, ya, antara seorang laki-laki, ya, yang kepada seorang perempuan, yang mana itu adalah perjanjian yang pernah dilakukan oleh para nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mitsakon golidon, itu begitu. Nah, pernikahan itu begitu. Nah, maka kemudian tinggal diarahkan kemana tujuan kamu menikah itu, tujuan kita menikah itu mau kemana, mau dibawa kemana, ya, wis pokoknya nikah. Nah, kalau udah pokoknya nikah, itu levelnya baru yang kedua, ya, level yang kedua naik sedikit ya, kalau tadi, nikahnya pokoknya sekedar mencari istri, mencari pasangan, nah itu yang kedua adalah pokoknya nikah, ya. Nah, itu berarti belum ada tujuan, itu hanya sekedar kemudian ya memenuhi kebutuhan hidup saja, memenuhi kebutuhan jasmani saja, begitu. Ya, maka yang pertama indikasi seseorang itu siap atau siap nikah itu adalah kalau dia punya visi dan misi menikah. Maka tetapkan mulai dari sekarang visi misi menikah itu apa, ya tujuan menikah itu apa, begitu. Kemudian yang kedua adalah dia tahu kewajiban seorang suami itu apa, kewajiban seorang istri itu apa. Ini saya pakai standar Islam ya. Jadi kewajiban seorang suami apa sebagai seorang suami itu apa? Kewajiban seorang suami adalah hak bagi istri. Demikian juga dengan sebaliknya. Kewajiban istri adalah hak bagi suaminya. Misalnya kewajiban suami adalah mencari nafkah atau memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya misalnya begitu. Maka itu harus diketahui oleh suami dan suami harus paham hukum seperti itu. Ya, kalau tidak paham, ya maka dia diindikasikan belum siap menikah. Ya, gitu. Baik baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia tahu atau paham tentang hukum menikah. Ya, kalau di kitab fikih ya, fikih yang paling sederhana misalnya Sulaiman Rasyid misalnya di fikih Sulaiman Rasyid itu ada level-level hukum menikah. Ada yang kemudian hukum menikah itu aslunya adalah hukumnya adalah sunnah, ya, hukum asalnya adalah sunnah, ya. Kemudian itu bisa menjadi wajib hukum menikah itu. Ya. Atau bisa menjadi kemudian levelnya menjadi haram menikah itu. Nah itu eh, teman-teman yang mau menikah harus tahu hukum itu. Ya, supaya apa? Bisa memposisikan dirinya bahwa saya itu sebenarnya di posisi yang mana? Jangan-jangan saya sudah wajib menikah. Nah, apa yang membuat seseorang itu sudah wajib menikah? Ya, kalau sesuai dengan hadis yang di-share di sosmednya An-Nabawi,
di situ Rasulullah SAW menyampaikan, ya masalah sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Gitu. Wahai para pemuda, jika kalian itu sudah al-ba'ah, ya, sudah mampu, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Gitu. Nah, definisi al-ba'ah atau mampu itu apa? Menurut para ulama, setidaknya yang paling fundamental itu ada 2. Kalau laki-laki, ya, yang paling fundamental kesiapan itu apa? Al-ba'ah atau kemampuan itu apa? Yaitu adalah kemampuan finansial. Ya, itu berarti apa? Terkait dengan poin yang nomor 2 tadi, kewajiban seorang suami menafkahi tadi. Itu begitu. Kemudian al-ba'ah yang lain itu adalah kemampuan yang lain itu adalah kemampuan untuk berjima. Ya. Berjima itu berarti fungsi organ vitalnya laki-laki maupun perempuan itu sudah siap. Itu begitu. Ya, artinya sudah balik berarti begitu. Sudah balik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi yang perempuan berarti nanti ketika dia hamil, maka rahimnya itu sudah siap. Itu begitu. Yang laki-laki kemudian kejantanannya itu juga sudah siap gitu begitu. Nah, itu begitu. Nah, itu teman-teman yang mau menikah juga harus tahu. Gitu. Jadi disinilah teman-teman pembahasan pentingnya bahwa kita itu nggak cuman butuh kebelet atau pengen nikah. Ya mungkin tadi saya sudah sampaikan, mungkin kalau orang yang kebelet, orang yang pengen nikah, kemudian nikah ya jadi, bisa jadi. Ya. Tapi yang justru yang penting, yang bagus ya, yang baik ya, atau afdoliyahnya, keutamaannya adalah bahwa teman-teman harus siap menikah. Bukan sekedar pengen, bukan sekedar kebelet. Apalagi di kondisi seperti saat sekarang ini. Ya, ketika media-media banyak kemudian ekstrimnya itu merongrong gitu ya, merongrong naluri gorizah gitu ya, gorizah anau gitu ya, naluri untuk berhubungan dengan lawan jenis itu begitu. Itu kemudian media-medianya banyak sekali. Nah, ini kalau kemudian teman-teman tidak paham bahwa saya itu sudah siap atau hanya sekedar pengen, maka teman-teman juga nggak akan ngerti bahwa oh saya itu sebenarnya sudah wajib ya. Misalnya dari segi finansial gitu ya. Dari segi finansial al-ba'ah ya seseorang itu sudah siap. Misalnya kalau UMR misalnya di sekitar Jabodetabek misalnya UMR-nya 3,5 misalnya 3,5 juta misalnya begitu. Itu kalau dari segi finansial sudah siap itu sebenarnya. Sudah siap untuk menikah. Gitu begitu. Dari segi finansial. Maka tinggal menyiapkan faktor-faktor yang lain, ilmunya ya. Nah, itu kalau seseorang itu sudah siap maka kemudian dia harus serius menyiapkan semuanya, entah itu ilmunya ya. Nah, kalau kemudian itu sudah disiapkan semuanya, sambil itu kemudian nyari calonnya, itu begitu. Nyari calonnya. Nah, bagaimana calonnya dan seterusnya, nah nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas. Nah, ini yang pentingnya, ini kita bukan mau membahas makanan, cuman saya ingin mengibaratkan jika ada sebuah makanan, ya, jika kita punya misalnya teman-teman semua yang menyaksikan pada sore hari ini bahwa jika kita punya kesempatan yang sama, jika kita kemudian dikasih duit atau punya uang yang sama, ya, kemudian disuruh memilih antara beli donat yang ditutup ditaruh di etalase yang ada di dalam sebuah toko dengan donat yang ada di pinggir jalan. Ya, kalau misalnya saya tanyai, pasti akan pilih mana antara donat yang di pinggir jalan dengan donat yang ditaruh di etalase, itu begitu. Dengan potensi punya kesempatan yang sama, ya. Maka pasti secara logis ya akan memilih donat yang ada di dalam etalase, ya, yang ada di sebuah toko, ya, dijaga oleh seorang penjaga, kemudian penjaganya itu kemudian bersih dan seterusnya, itu lebih memilih itu. Nah, kenapa saya ingin ini ibaratnya gitu ya. Nah, ini ibaratnya, ini mohon maaf ini ada mereknya ya. Ibaratnya kalau kemudian ada dua donat jenis donat di sini, antara donat yang di pinggir jalan dengan donat yang ada di sebuah toko gitu ya, di sebuah outlet, maka teman-teman pasti secara logisnya akan memilih yang di di outlet. Kenapa? Pertanyaannya kemudian itu ya.
Karena yang disiapkan itu istimewa, yang tidak dipersiapkan itu biasa. Maksudnya apa? Jadi untuk membuat sebuah donat yang di etalase tadi, itu penyiapannya butuh tenaga ekstra, gitu begitu. Memang benar-benar butuh penyiapan, gitu begitu. Tapi kalau kemudian donat yang mohon maaf yang di pinggir jalan tadi, itu ya tidak perlu persiapan, gitu begitu. Kalau yang di etalase yang di outlet itu kan penjaganya harus pakai seragam, gitu begitu. Nggak boleh bau keringat, ya, dan lain sebagainya lah. Kemudian di etalase kadang juga ruangannya ber-AC gitu ya. Nah, sementara di pinggir jalan itu tidak. Nah, itu itu terkait dengan perbandingan itu kemudian teman-teman pasti memilih yang di etalase tadi. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Kalau misalnya kita bikin sebuah acara, kita juga harus menyiapkan dong proposal acara, gitu kan. Kita perlu persiapan kegiatannya. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Menikah apakah kemudian tidak dipersiapkan? Tentu saja harus dipersiapkan. Gitu. Maka tidak boleh kemudian menikah itu hanya sekedar pengen saja, ya, atau hanya sekedar kebelet saja, tidak boleh. Ya. Harus memang benar-benar disiapkan. Nah, nyiapin apaan? Orang calonnya aja belum ada, Ustaz, gitu kan. Nah, apa kira-kira yang mau disiapkan? Calonnya belum ada. Memang harus nunggu calon ya? Baru nyiapin. Saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya, saya bukan bermaksud sombong ya, mungkin takabur gitu ya. Gini maksudnya, saya ingin menyampaikan saya bergelut dengan dunianya anak-anak middle age ini, teman-teman yang sering curhat ya. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami. Pengalaman kalau kemudian nunggu calon baru disiapkan, itu yang terjadi begini. Jadi ada ahwat-ahwat yang hari ini mungkin disebut dengan hijrah lah gitu ya. Minadulu mati ilan nur gitu ya. Dari gelap kepada cahaya. Mereka berhijab ya, berhijab sempurna, berhijab syar'i. Nah, tapi kemudian dia menyiapkan dirinya sendiri ya, tapi tidak menyiapkan keluarganya. Nah, begitu dia sudah berubah begitu, hijrah begitu, ada laki-laki yang tertarik. Itu begitu. Laki-laki yang tertarik, kemudian melamarlah dia kepada orang tuanya si ahwat itu. Apa yang terjadi? Ditolak sama keluarganya. Itu begitu. Jadi nyiapin pernikahan itu tidak harus nunggu calonnya. Bahkan selepas SMA itu boleh disiapkan, boleh diobrolkan kepada orang tua. Itu begitu. Boleh disiapkan. Ya. Kan Rasulullah SAW tadi kan menyampaikan dalam sebuah hadisnya baik, ya masaral sabab, wahai para pemuda, ya jika kalian itu sudah mampu, jika di antara kalian sudah mampu, ya alba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Itu begitu. Ya, maka ya nggak harus nunggu calon, ya. Nanti kalau udah ada calonnya, dia udah ngetok pintu rumah kita, kemudian malah ditolak sama keluarga kita karena apa? Karena persepsi orang tua kita itu belum siap. Gitu, begitu. Ya, itu teman-teman semuanya. Maka jadi kapan nih nyiapin pernikahan? Ya, kapan kira-kira? Mau besok, mau sekarang, atau mau setelah setelah ikut live ini? Ya udah, saya siap, tapi belum ada calonnya, nyari lah. Nah, kalau dia nggak mungkin datang gitu ya. Cari di mana? Nah, di Jodoh Fisabilillah bisa, gitu ya. Sambil promosi ya. Oke, jadi kapan nyiapin pernikahan? Jadi kenapa kemudian harus nyiapin pernikahan? Atau kenapa pernikahan itu harus disiapkan? Alasan utamanya adalah Allah SWT menyampaikan dalam surat Az-Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Begini artinya. Kalau untuk sholat saja, ya butuh persiapan. Persiapannya apa? Harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, bajunya harus bersih, tempat sholatnya harus bersih. Itu ibadah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menikah itu bukan ibadah? Apakah kemudian menikah itu boleh asal-asalan? Nggak boleh. Sama dengan sholat tadi, menikah harus disiapkan. Kalau sholat tadi harus bersih dari hadas besar dan maupun hadas kecil, ya dengan kalau yang hadas besar dengan apa? Dengan mandi misalnya begitu. Kalau hadas kecil cukup wudu misalnya begitu. Maka
Demikian juga dengan menikah. Menikah itu yang perlu dipersiapkan apa? Ataukah memang menikah itu, bukan ibadah? Menikah itu ibadah, itu begitu. Maka kalau tadi ada tentang visi misi menikah, menikah itu salah satu bentuk ibadah, itu begitu. Maka tidak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan, coba sholat asal-asalan, ya. Kalau istilahnya saya kebetulan orang orang apa, orang Jawa, ada istilahnya namanya kalau sholat itu namanya kalau sholat jamaah ya di masjid ya, di musola dan seterusnya, ada namanya istilahnya matkol lamsing, ya. Ini apa perbendaharaan kata baru ya buat teman-teman milenial ya. Matkol lamsing, apa itu singkatan dari apa? Komat teko, salam pelencing, ya begitu. Terjemahnya ada di bawah ya. Artinya apa? Bahwa ketika komat datang, salam kemudian lari. Nah, itu namanya sekedar gugur kewajiban. Ya, melaksanakan ibadah sekedar gugur kewajiban. Nah, menikah nggak boleh begitu. Ya, menikah itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, pokoknya kewajibannya udah dipenuhi maka kemudian sudah. Enggak. Menikah itu adalah ibadah terlama. Itu begitu. Ibadah terlama. Kalau sholat kan cuman mungkin paling lama 12 menit lah gitu ya. Itu sholat pakai slow motion gitu ya. Pakai slow motion. Nah, tapi kalau ibadah enggak, every day, ya, setiap hari, bahkan mungkin selama kita hidup gitu ya, itu menikah. Maka kemudian nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pokoknya kewajibannya gugur sudah. Belum, kewajiban kita menikah itu bukan hanya kemudian setelah ijab kabul qabiltu nikah wa taswijah mahil mahur. Enggak, setelah itu konsekuensi di belakangnya itu loh. Ya. Itu ada kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban menafkahi, kewajiban mendidik, istri sama anak-anak, gitu begitu. Bagi yang istrinya, bagi yang perempuan, kewajiban untuk menjaga diri, ya. Sebagai seorang istri ketika suaminya nggak ada, menjaga rumah ketika suaminya nggak ada di rumah, dan seterusnya. Itu masih ada di belakangnya, maka butuh dipersiapkan. Nah, maka kalau masih ada yang pusing, ya menikah itu bagi saya kayaknya menakutkan, ya. Fear, doubt, ya, and worry, ya. Ragu-ragu saya, ya. Saya masih khawatir menikah itu. Nah, teman-teman, ini perlu perlu di-scanning gitu ya, perlu dibersihkan, perlu di-cleaning gitu ya. Bagi para teman-teman yang masih fear, doubt, and worry untuk menikah, maka ya bersihkan diri Anda dari semua pikiran negatif, dari kekhawatiran, ketakutan, ya. Apa yang biasanya ditakutkan oleh teman-teman yang masih bujang ketika ingin menikah? Gampang, ya. Untuk mendeteksinya yang laki-laki biasanya akan takut untuk menikah kalau belum mapan, gitu. Nah, urusan mapan itu atau ukuran mapan itu apa? Nah, itu nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi yang jelas bahwa pikiran negatif itu ibaratnya kayak rantai gajah. Ya. Gajah liar, bagaimana dulu dijinakkan? Gajah liar itu dulu dijinakkan dengan cara apa? Ketika dia di hutan yang bebas, kemudian ditembak sama penjinak gajah, kemudian dibawa ke penangkaran. Ditembaknya dengan tembak bius, kemudian dibawa ke penangkaran. Ketika dibawa ke penangkaran, kemudian 4 kakinya itu diikat sama rantai gajah. Ya. Diikat sama rantai kapal, itu begitu. Sama rantai kapal. Nah, ketika dia siuman, si gajah itu siuman, maka dia berusaha berdiri dan dia lari. Lari ke kanan kepentok, lari ke kiri kepentok, ke belakang, ke depan, seterusnya kepentok. Akhirnya dia capek, duduk lagi. Ketika duduk, si pawang gajah tadi kemudian memberikannya makan. Nah, ketika si gajah itu merasa kuat lagi, maka dia berusaha lari berdiri, kemudian lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dia kepentok lagi, capek. Begitu seterusnya. Ketika capek dia dikasih makanan oleh si pawangnya. Kemudian dalam benaknya si gajah itu kurang lebih akan berpikir, akan punya punya mengidentifikasi bahwa ngapain saya lari? Orang di sini saya dapat makanan enak, ngapain saya lari? Nah, begitu dalam waktu yang dianggap cukup, maka kemudian si pawang itu melepaskan rantai gajahnya, rantai kapal tadi, diganti dengan tali biasa. Apakah kemudian si gajahnya tidak berusaha lari? Tidak. Karena apa? Kakinya masih terikat. Rantai gajah atau rantai kapal tadi pindah ke ke otaknya si gajah. Nah,
Barangkali teman-teman yang tadi masih takut menikah, fear, doubt, and worry, ya, masih takut, ragu-ragu, ya, maka bisa jadi adalah karena ada rantai gajah. Ya, rantai gajah untuk menikah. Itu apa? Nah, itu banyak. Ya, rantai gajah apa menikah? Ya, misalnya saya belum mapan, saya tidak sekufu, saya tidak rupawan, saya bukan ustadz. Nah, ini beberapa rantai gajah yang ada di dalam benak kita. Maka ini kemudian harus dibuang. Ya, harus dibuang. Ini pikiran-pikiran negatif yang membuat seseorang itu kemudian fear, doubt, and worry, yang merasa belum siap atau tidak siap untuk menikah itu gara-gara ini. Begitu. Itu yang pertama yang memang harus teman-teman clearkan di dalam pikiran teman-teman, mindsetnya teman-teman ketika ingin menikah. Ya, pikiran rantai gajah itu harus dihilangkan. Ya, mulai dari sekarang. Ya, ya. Maka teman-teman semuanya nanti tuliskan, silahkan ditulis di rumah atau dipikirkan kira-kira hambatan apa yang menghambat seseorang itu untuk pernikahan. Nanti silakan ditulis di rumah. Ini kita lewati aja sebentar. Nah, ini sisi lain teman-teman. Jadi kalau kita tidak segera menikah, ya di sekitar kita itu ada fakta dan data terkait dengan pergaulan bebas, ya, muda-mudi. Ini data tahun 2010 ya. Saya paparkan data tahun 2010 bahwa 93,7% remaja itu pernah melakukan aksi kissing, ya, petting, ya, dan oral sex. 93,7 ini tahun 2010. Apakah tahun 2019 itu lebih kecil? Kayaknya tidak, kayaknya lebih besar. Begitu. 62,7 remaja SMP tidak perawan. 26,2% remaja SMU pernah aborsi. 97% pernah nonton film porno. Nah, ini mungkin diantaranya teman-teman, ya, yang membuat kita itu semakin harus segera menikah ini. Kalau tidak, fakta pergaulan bebas itu bisa melabrak kita, merusak kita, gitu. Maka harus disiapkan dari sekarang untuk menikah itu. Persiapan pas nikah itu apa? Sehingga ada pertanyaan kemudian, nikah dulu atau mapan dulu? Nah, ini karena kalau yang laki-laki kira-kira dijawab apa? Mas Abdurrahim, Mas moderator, ya. Mas moderator udah nikah belum, Mas? Belum Ustaz. Kira-kira kalau ditanyain nikah dulu mapan dulu, kira-kira jawabannya apa, Mas? Sekarang pengennya mapan dulu Ustaz, karena takut kan karena kan itu kan. Nah, itu mewakili pikiran para jomblo sekarang, ya, jombloan, ya. Ya, mapan dulu, oke, mapan dulu Mas, ya, Mas Rohim, baru kemudian nikah, oke. Kalau mapan dulu, kira-kira kalau misalnya mau punya rumah, ukurannya mapan itu adalah punya rumah, ya, punya kendaraan, kemudian ngadain walimah, kira-kira kita hitung, ya, secara finansial, secara matematis. Misalnya rumah 250 juta, ya. Kendaraan 160 juta, ini yang baru misalnya, gitu ya. Walimah 20 juta. Nah, ini yang paling sederhana, 20 juta itu. Mungkin hanya sekedar akad nikah, gitu ya. Ya, ini kalau kemudian di total 430 juta. Gajinya Mas Rohim berapa, Mas? Ya, gajinya misalnya 3,5 juta per bulan. Ya, UMR Jakarta lah, gitu ya. Kemudian 430 juta dibagi 3,5 juta. Maka muncullah 123 bulan atau 10 tahun yang akan datang bahwa Mas Rohim baru menikah. Bayangkan itu ya. Jadi jomblo menahun itu ya. Ya. Nah, itu kalau kemudian ukuran menikah itu harus mapan dulu gitu ya. Misalnya saat ini misalnya umur 20 tahun, maka umur 30 tahun nanti baru menikah. Mas Rohim umurnya berapa, Mas? Sekarang 27. Ya. 27. 17 tahun ya. Masya Allah, 17 tahun yang lalu ya. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi ukuran menikah itu tidak usia menikah itu tidak diukur dari mapan atau tidak mapan, seperti itu. Ini pentingnya teman-teman semuanya, sehingga tidak siap atau ini menikah itu jangan diukur dari mapannya, dari segi ekonomi, enggak. Ya. Maka teman-teman semuanya jangan takut menikah karena belum menunggu mapan, ya. Karena salah paham dengan rezeki, ya, itu akan menyebabkan seseorang itu takut menikah. Maka yang pertama harus dibenerin mindset kita itu terkait dengan rezeki, ya. Rezeki itu bukan nominal saldo di tabungan kita, itu bukan. Rezeki itu ada di langit, itu begitu. Rezeki itu ada di langit, ya. Dia akan turun sesuai dengan ketakwaan kita, begitu. Sesuai dengan ketakwaan kita. Maka teman-teman
Kalau kita lihat beberapa ayat misalnya, waman dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk di muka bumi ini, bahkan binatang yang melata pun di bumi ini, kecuali Allah jamin rizkinya. Jadi binatang melata itu apa? Apa namanya, ular dan lain sebagainya, sudah dijamin rezekinya. Atau mungkin cicak. Ya, cicak itu dia di mana? Di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk kan nggak di dinding, dia terbang. Itu begitu. Tapi bisa dapat rezeki. Siapa yang ngatur itu semuanya? Allah. Maka keyakinan yang pertama, mindset yang pertama yang harus ditanamkan oleh teman-teman yang masih jomblo yang pengen menikah adalah apa? Keyakinan, mindset tentang tauhid tentang rezeki. Itu gitu. Ya, tauhid tentang rezeki itu harus dibenerin dulu. Ya. Meskipun gajinya 350 juta misalnya begitu. Kalau kemudian nggak ada mindset rezeki yang benar, ya dia nggak akan pernah menikah. Nggak akan pernah berani menikah. Mau ngelamar perempuan nggak berani. Malah justru yang dilakukan apa? Kalau mindsetnya itu salah, dia akan mempermainkan wanita. Begitu. Mempermainkan lawan jenisnya. Maka yang perlu digarisbawahi adalah mempermainkan itu maksudnya apa? Maksudnya ya nggak nikah-nikah, nunggu mapan, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman di kesempatan sore hari ini materi yang ingin saya sampaikan. Kalau mau dilanjut dengan tanya jawab, silakan. Monggo Mas Abdurrahim, saya serahkan kepada moderator. Ustaz, atas materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya tadi, Ane juga udah nyatet ya. Untuk lelaki yang belum siap nikah itu dia memiliki 4 tipe. Satunya gara-gara faktor usia, terus dipasang-pasang. Yang ketiga pelarian dari masalah, dan yang keempat pengaruh dari teman. Kalau untuk mereka yang siap itu tahu visi misi nikah itu seperti apa, kewajiban itu apa, hukum menikah itu apa, dan bagaimana dan kewajiban anak. Baiklah teman-teman, untuk sekarang adalah sesi pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa komen di live YouTube atau via chat di Zoom ya. Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz, ada yang japri ke Ane nih via WhatsApp. Yep. Coba itu. Assalamualaikum Ustaz, kalau ditolak sama Allah, boleh bawa hadis Nabi nggak? Hadisnya tuh yang berbunyi menolak orang yang baik agamanya. Itu gimana Ustaz? Menolak yang baik agamanya, maksudnya gimana tadi? Ulangi lagi Mas Rohim, pertanyaannya Mas dari awal. Jadi kan pertanyaannya gini, ada seorang lelaki yang melamar seorang perempuan. Ditolak gitu ya? Iya, tapi lelaki itu ditolak gitu sama keluarga perempuan. Lalu si laki tersebut mengeluarkan hadis, janganlah menolak lelaki yang baik agamanya. Gitu. Itu seperti apa tuh? Wah, dia udah pakai dalil ini ya. Jadi dia ya. Ini apa namanya, yang lamar kayak Ustadz ini. Udah keluarin dalil ya. Baik, jadi gini. Memang ada hadis yang menyatakan begitu, bahwa bahwa janganlah ditolak jika memang ada seorang laki-laki yang baik agamanya, itu begitu. Khawatirlah nanti akan terjadi fitnah dan keburukan yang besar, gitu. Itu hadis itu memang benar ada, gitu ya. Nah, jika memang pada faktanya si laki-laki itu memang baik agamanya, kemudian ditolak, ya, apa yang harus dilakukan oleh si keluarganya atau si perempuan? Ya, kemudian yang terbaik adalah diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan untuk apa? Untuk ngomong. Ya, diberi kesempatan untuk berargumentasi di depan keluarganya, di bapaknya dan seterusnya, ya, untuk menyatakan pendapatnya, kemudian untuk menyatakan argumentasinya bahwa memang saya sudah siap menikahi putrinya bapak. Ya. Sampaikan alasannya, kemudian apa alasannya itu siap, misalnya finansialnya sudah, gitu kan, ilmunya sudah, psikologinya sudah, dan seterusnya, sudah siap semuanya, maka kemudian si orang tua, ya, si anak dulu ya, si anak perempuannya tadi menyatakan apa, misalnya kalau si anak perempuan itu misalnya menyatakan saya serahkan jawaban saya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, maka kemudian bapaknya itu kemudian yang menjawab. Tapi kalau kemudian si anaknya sebenarnya
si anak perempuan itu kalau dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwa jawaban apa dari seorang yang dilamar kalau dia itu masih bujang, ya sebenarnya tergantung kepada dirinya, begitu. Maka si perempuan itu punya jawaban atau boleh menjawab, gitu, boleh menerima dan seterusnya. Nah, persoalan nanti ditolak oleh bapaknya, ya, maka kemudian kembali kepada bahwa si anak itu kemudian si anak perempuan tadi ya, itu kemudian ketaatannya kepada orang tuanya, begitu. Di situ kemudian diuji. Jadi itu dari sisi si perempuannya. Bagaimana dengan dari sisi laki-lakinya yang kemudian pakai dalil tadi? Kalau dari sisi laki-lakinya, ketika dia sudah berargumentasi, diberi kesempatan dan seterusnya, kemudian tetap aja ditolak sama bapaknya maupun sama si perempuannya, maka harus legowo. Harus legowo, ya, harus nerima. Ya, perempuan itu bukan hanya dia saja, ya, begitu. Banyak perempuan itu ya di dunia ini ya, semuanya perempuan. Perempuan di sekitar kita banyak. Kalau emang kemudian dia yang selama ini kita impikan, kemudian terus menolak, ya sampaikan aja bahwa insya Allah ya kalau jodoh tidak akan kemana. Ya, begitu. Jadi boleh menunggu si perempuan itu tadi atau orang tuanya sampai mereka luluh atau cari yang lain. Itu pilihannya bagi si laki-laki. Gitu Mas Abdurrahim. Siap, Ustaz. Ya. Syukur jawabannya. Ada lagi, Ustaz? Iya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Orang tua saya belum mengizinkan untuk saya menikah karena orang tua saya meminta uangnya untuk renovasi rumah dulu dan baru diizinkan untuk menikah. Pertanyaannya, laki-laki apa perempuan, Mas? Atau membahagiakan orang tua dulu. Nah, itu Ustaz, tuh sering banget saya dengar kayak gitu tuh. Gimana? Itu mewakili antum bukan, Mas? Oh, bukan. Ada di situ. Itu yang tanya laki-laki apa perempuan? Ini sih yang jawab dari saya laki-laki, Ustaz. Oke. Alasannya ingin membahagiakan orang tua dulu. Jadi gini. Gimana tuh, Ustaz? Pilihannya boleh mau membahagiakan orang tua dulu, itu pilihan yang pertama. Tapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Begitu. Mau sampai kapan membahagiakan orang tua itu? Mau sampai punya rumah orang tuanya, mau sampai punya mobil. Kan nanti 10 tahun lagi baru penuh ya. Atau baru nikah itu nanti. Ya, atau yang kedua adalah alternatif yang kedua, ya, bersamaan membahagiakan menikah itu sampaikan kepada orang tua bahwa menikah itu insya Allah dengan saya menikah itu akan membahagiakan orang tua. Nah, teman-teman si laki-laki itu harus punya argumentasi. Apa kok kamu bisa mengatakan begitu bahwa nanti kalau kamu menikah kemudian bisa membahagiakan orang tua? Ya sampaikan bahwa saya sudah siap, kemudian perempuannya sudah siap. Calon atau jodoh saya itu juga soleha itu begitu. Insya Allah soleha itulah ya yang bisa membagikan seseorang. Ya, ketaatan itulah yang bisa membagikan seseorang. Sehingga kalau kemudian argumentasinya adalah membahagiakan orang tua, insya Allah dengan menikah itu bisa membahagiakan orang tua. Nah itu Mas, bisa dua alternatif itu, bisa duluan, tapi harus ada targetnya, mau membahagiakan orang tua itu sampai kapan, ya. Atau yang kedua adalah bersamaan, berjalan bersama, ya, membahagiakan orang tua, gitu. Ya. Di sini sih dia ada note-nya, katanya. Gimana? Jadi orang tuanya itu uangnya mau dipakai buat renovasi rumah dulu gitu, Ustaz. Jadi uang yang mau dipakai untuk nikah dipakai renovasi rumah? Iya, gitu. Itu dilema lah gitu, seperti itu. Itu gimana sih? Okay. Gitu, Ustaz. Ya berarti ngumpulin duit lagi. Ngumpulin duit lagi, ya. Ngumpulin duit lagi, baru kemudian nikah, itu begitu. Ya, dipertimbangkan, sampaikan kepada orang tua bahwa memang argumentasi bahwa saya sudah siap nikah dan sudah ada calonnya, ya, itu begitu. Memang kebanyakan begitu, bukan kebanyakan, memang pada umumnya kalau anaknya itu mau menikah, orang tua itu pasti pikirannya pasti ke rumah, itu ya. Entah itu si laki-laki maupun si perempuan, tapi biasanya si perempuan sih. Si perempuan itu kalau ada anaknya mau menikah, orang tuanya biasanya kalau merasa rumahnya itu jelek, pasti yang dipikirkan adalah gimana renovasi rumah. Nah ini kalau yang ini laki-laki, ini yang mungkin di luar dari biasanya itu gitu. Biasanya yang perempuan dulu, ya karena memang
dalam tanda kutip ya mungkin alasannya adalah malu ya kalau melihat rumahnya jelek kemudian nanti didatangi calon mertua calon besan gitu ya dan seterusnya ya. Jadi itu. Tapi itu alasan yang memang mungkin bisa dibilang klasik gitu ya. Cuman kalau memang itu jadikan alasan juga sampaikan argumentasinya bahwa emang kalau dari sisi saya sudah siap, kemudian sudah ada calonnya, kenapa nggak nikah dulu gitu ya. Ya, nanti kewajiban untuk merenovasi rumah itu apakah kemudian harus dibebankan kepada dia atau mungkin ada anak yang lain. Ya, anak-anaknya si bapaknya itu yang lain gitu ya. Nah, itu punya kewajiban yang lain. Jadi maksudnya itu didiskusikan lah, dikomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, gitu Mas Rahim. Oke. Siap, syukran Ustadz jawabannya. Ada lagi nih Ustadz yang bertanya. Ntar saya bacain. Siap. Afwan mau bertanya Ustadz, gimana hukumnya jika kita merasa minder terhadap calon? Jadi dia tuh minder Ustadz sama calonnya, itu gimana Ustadz, nggak pede? Minder kenapa? Ya. Minder tadi kan ada rantai gajah ya. Saya belum mapan, saya bukan anaknya Ustadz, terus apalagi tadi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya rantai gajah. Minder itu rantai gajah. Ya, rantai gajah yang membelenggu otak kita, pikiran kita, sehingga kemudian kalau itu masih ada, kamu selamanya never, ya, maksudnya tidak akan pernah pas siap menikah, itu begitu. Jadi jangan minder, meskipun misalnya contoh si laki-lakinya kurang mapan lah atau kurang kaya lah, kemudian si perempuannya kaya, nah kemudian si laki-lakinya minder. Nggak usah minder. Kalau memang gentleman, laki-laki atau kemudian dia itu serius, ya lamar. Ya. Ajukan lamar. Perkara ditolak itu kan memang risiko. Gitu ya. Risiko. Kita kan nggak tahu takdirnya Allah itu kayak gimana nanti bekerja kepada kita. Yang penting adalah coba dulu. Ya. Asalkan memang sudah siap ya. Jangan belum siap tapi dicoba-coba. Ya. Nikah kok coba-coba. Gitu ya. Ya. Jadi gitu. Ya. Pikiran yang pertama adalah pikiran mindset tentang minder tadi harus dihilangkan dulu ya. Baru kemudian action ya. Actionnya harus lihat dulu kemampuan kita. Memang kalau kita memang mampu atau sudah siap, maka kemudian ya sudah lamar aja ya. Kalau kemudian ternyata saya cuma lulusan SD, dia lulusan S3. Nah, ini enggak. Ini kalau menurut beberapa orang menurut beberapa pendapat beberapa ustadz, ini berarti tidak sekufu ini dari segi pendidikan. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalau emang kemudian mau dilalui ya dilalui dengan resiko seperti itu ya monggo silahkan. Begitu. Dicoba ya. Coba dilamar. Siapa tahu yang ternyata orang tuanya rendah hati ya. Rendah hati, si ahwatnya juga rendah hati, tidak melihat status pendidikan tapi melihat agamanya. Nah, itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas Rahim. Siap, syukur Ustaz. Ya. Aduh, banyak yang nanya nih Ustaz. Nggak apa-apa ya, lanjut ini sampai buka kan. Aduh, mewakili banget buat anak-anak muda. Mewakili antum ya, Mas. Aduh. Itu ada di chat itu, Mas. Ada pertanyaan dari Nurul Ainun Bahtiar. Yang paling atas sendiri kayaknya. Oh iya, oke ya. Oh, studi case. Assalamualaikum Ustaz. Mau mengajak pertanyaan tentang studi case. Bagaimana cara menyikapi orang tua si calon jika ada yang menjat saya punya calon harus mapan dulu atau PNS dulu, nggak apa-apa. Sedangkan saya hanya bekerja biasa aja. Bagaimana cara meluluhkan orang tua si calon itu agar bisa meyakinkannya? Oh dia tuh nih si calonnya nyari yang buat anaknya itu PNS tapi dia kerjanya ya, pokoknya ya harus setara levelnya lah, yang lebih tinggi gitu. Ya. Oke. Baik, kalau studi kasusnya adalah begitu, memang jadi begini, menikah itu kan persoalan yang tidak hanya terkait dengan si anak itu ya. Jadi tapi kemudian juga terkait dengan orang lain atau orang tua ya. Maka kemudian ketika mau menikah itu didiskusikan dulu sama orang tua. Nanti insya Allah di pertemuan yang ketiga nanti akan detail saya bahas lagi ya terkait dengan hal itu. Bentar. Oh gitu. Ya. Nanti di pertemuan yang ketiga insya Allah di Jumat akan datang ada pembahasan terkait dengan pernikahan yang tidak ini dengan orang tua. Tapi
tetap saya harus jawab pertanyaan ini tadi, bahwa pernikahan itu memang tidak hanya untuk dua orang, ya, maksudnya adalah untuk dua keluarga. Maka kalau si perempuan, ya, karena perempuan itu harus punya perempuan itu punya wali, maka diskusikan dengan walinya, ya, walinya, orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya berarti ya siapa, kemudian misalnya saudaranya laki-laki, itu begitu, ya, yang ke atas maupun yang ke samping, itu begitu. Nah, sampaikan bahwa, atau diskusikan atau obrolkan, calon saya itu memang harus PNS ya, dan sebagainya, itu begitu. Kalau kemudian harus PNS, ya, maka kemudian sampaikan argumentasi tentang apa? Tentang rezeki, ya. Kenapa orang tua itu kadangkala kemudian harus mensyaratkan, ya, menantunya itu seorang PNS, ya, karena menurut mereka, mindset mereka bahwa kalau PNS atau yang semacamnya lah, misalnya begitu, ya, itu jaminannya sudah ada, bahkan mungkin jaminan masa tuanya sudah ada, ya, itu begitu. Jadi maksudnya tiap bulan itu ada pemasukan, itu begitu. Padahal rezeki Allah itu tidak bukan, tadi yang sudah saya sampaikan adalah bukan nominal yang ada di nominal saldo yang ada di rekening kita, bukan yang ada di dompet kita, tidak. Rezeki Allah itu bisa macam-macam, bisa jadi gajinya 3,5 juta per bulan, ya, atau mungkin nggak tahu PNS sekarang gajinya berapa. Nah, tapi kemudian di tengah perjalanan, misalnya 1 bulan itu ternyata tanggal 5 itu sudah habis, ya. Kenapa itu? Ya begitulah memang rezeki Allah yang ngatur. Bisa jadi tanggal 5 sudah habis, kemana? Ngobatin anak yang sering sakit, suami atau istri yang sering sakit. Maka larinya ke rumah sakit, ya, gajinya. Ternyata dibandingkan dengan mereka yang gajinya cuma 1,5 juta misalnya sebulan, malah justru bisa survive dia yang 1,5 bulan. Bisa sampai tanggal 30. Kenapa? Karena memang pengeluarannya nggak banyak dan nggak sakit-sakit. Itulah rezeki Allah itu begitu. Allah itu cara ngatur rezeki itu begitu. Ya. Maka bagi orang tua yang kemudian mungkin ada yang nonton begini, ya, di sini, ya, atau mungkin ada orang tuanya yang masih punya pikiran seperti itu, memang harus diluruskan tentang akidah atau tauhid tentang rezeki itu. Masalahnya di situ soalnya. Masalahnya di tauhid, keyakinan tentang rezeki, ya. Rezeki itu bukan karena kita bekerja. Ar-rizqu biyadillah wahdah. Satu-satunya tempat atau datangnya rezeki adalah dari Allah. Itu begitu. Bukan karena kita bekerja. Gaji kita itu bukan rezeki kita, belum tentu rezeki kita. Itu begitu. Ya, bisa jadi adalah rezeki orang lain. Tiba-tiba gajian di tengah jalan dompetnya jatuh. Nah, ketemu sama tukang becak, ya, rezekinya tukang becak. Itu gitu. Itu Allah itu mengatur rezeki manusia. Nah, maka teman-teman yang masih punya pikiran begitu, atau mungkin ada yang minder karena bukan PNS, ya, maka ya tidak usah minder, ya. Pokoknya teman-teman punya penghasilan atau tetap berpenghasilan, nah, itu begitulah. Nah, maka kemudian kalau sudah siap, ya dilamar calonnya. Gitu, Mas Rohim. Lanjut. Jawabannya. Aduh, ini ada yang panjang banget nih chatnya, Ustaz. Udah kayak curhat. Enggak. Terus lanjut sampai buka. Nih, saya bacain, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan bertanya, ketika sudah menikah dan mempelai wanitanya juga udah siap, namun masalahnya dari mempelai prianya memiliki biaya yang pas-pasan, bahkan kurang, dan terkena pengurangan karyawan imbas pandemi COVID-19 ini. Tapi awalnya menerima semua keadaan mempelai prianya. Jadi apakah tetap lanjut atau nunggu biaya ada dulu, Ustaz? Malah justru karena COVID-19 ini, nikah itu malah lebih murah, Mas. Lebih murah. Karena hanya cukup akad nikah aja. Tapi kalau di KUA sekarang ditutup sampai tanggal 30 Mei, ya, mungkin nanti tanggal 1 Juni bisa dibuka lagi. Ya, KUA ditutup. Tapi kalau itu kan urusan pencatatan sipil, ya. Kalau saran saya sih, kalau memang kemudian sudah siap, ya, maka cukup akad nikah aja. Ya, kalau saran saya, maksudnya saya bukan menyarankan untuk ini enggak, tapi
Kalau emang kemudian sudah siap, ya nggak usah nunggu biaya banyak lah. Akad nikah aja cukup. Begitu. Akad nikah aja cukup. Ya, ini bagi teman-teman yang sekarang menikah punya alasan menikah karena karena masalah biaya, justru pandemik ini antum bisa lebih murah menikahnya. Ya, nggak perlu pakai resepsi walimahan itu. Ya tadi di data saya tadi minimal 20 juta. Ya. Itu nggak pakai makan itu. Belum pakai makan ya, belum pakai makannya itu begitu. Ya. Saya kebetulan punya bisnis wedding, jadi lumayan tahu. Ya. Maka nggak perlu itu. Ya, nah, akad nikah itu mungkin paling mahal 5 juta lah, begitu. Jadi 5 juta itu sudah pakaian, ya, sudah foto. Kalau misalnya justru kalau akad nikahnya nanti kalau KUA udah buka itu akad nikah di KUA itu gratis, asalkan hari kerja jam kerja, ya gratis. Maka kalau tadi caranya yang nanya adalah lanjutkan nikah. Nah, gimana kalau nanti sudah nikah kemudian sekarang kan terkena dampak. Nah, itu pengaruh itu faktor antar keduanya yang kemudian harus didiskusikan, harus disepakati. Harus punya tadi saya membahas apa? Tentang visi dan misi menikah. Ya, visi misi menikah. Kalau keduanya itu visi misi menikahnya itu sama, maka nanti ketika terjadi persoalan kesulitan ekonomi di tengah perjalanan rumah tangga, maka bisa diselesaikan bersama kalau visi misi menikahnya bersama, gitu. Jadi taruh aja misalnya gini, seorang laki-laki dan seorang perempuan itu ketika menikah tujuannya adalah sama, tujuannya adalah ke surga, itu yang paling simpel lah, misalnya begitu. Tujuannya adalah ke surga. Nah, kalau kemudian tujuannya ke surga, maka selama mereka hidup, maka aturannya harus pakai aturan para penghuni surga. Ya. Apa aturan para penghuni surga? Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Rasul mengatakan bahwa seluruh umatku itu yadkhulul jannah. Tadkhulul jannah, mereka itu akan masuk surga. Ilaman abba, kecuali orang yang enggan. Kila, kemudian para sahabat bertanya, waman abba ya Rasulullah? Siapa itu orang yang abba, orang yang enggan? Kata Rasul, waman ato'ani, ya, dia nanti orang yang taat kepadaku, maka adkhulul jannah, maka dia masuk surga. Waman aso'ani, ya, barang siapa kemudian tidak taat atau dia tidak taat, maka kemudian dia itu adalah orang yang nggak masuk surga. Ya, man abba. Jadi man abba itu siapa? Orang yang nggak taat. Gitu begitu. Jadi kalau selama seseorang itu berumah tangga, tujuannya sama antara laki-laki dengan perempuan, ya, calon suami, calon istri itu tujuannya adalah sama, surga, maka selama di dunia harus memakai aturan-aturan penghuni surga. Apa itu? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, taat syariat ya, maksudnya begitu, maka nanti persoalan-persoalan apapun, termasuk kesulitan rumah tangga, itu diselesaikan dengan aturan-aturan Islam, gitu ya. Aturan-aturan Islam. Sehingga kalau misalnya kesulitan ekonomi, gitu ya, maka bukan berarti kemudian pasrah ya. Tetap harus ada ikhtiar. Nah, ini kan harus disampaikan. Ya, harus dikomunikasikan antara keduanya. Mas, nggak apa-apa, Mas. Kalaupun misalnya sekarang kamu kena dampak pengurangan karyawan, ya nggak bekerja lagi. Nah, kira-kira ada peluang apa yang bisa kemudian dijadikan maisah, dijadikan sumber penghasilan. Nah, itu gitu. Nanti saya juga berusaha. Nah, itu gitu. Nah, itu kalau calon suami dan calon istri itu sudah begitu, itu insya Allah tentram gitu loh. Tentram, kehidupan mereka itu tentram. Maka saran untuk yang pertanyaan tadi, kalau emang kemudian punya visi dan misi dan sama, punya tujuan yang sama menikahnya, maka udah lanjut aja. Nggak usah nunggu pandemik selesai, atau nggak usah nunggu ngumpulin duit banyak dulu baru kemudian menikah. Nggak usah. Ya, apalagi justru ini berkah dari Allah ya. Di samping musibah ya, di balik musibah ada berkah dari Allah bahwa ketika pandemi ini menikah justru lebih murah. Gitu Mas Rohim. Tinggal nyari calonnya, Mas. Mudah-mudahan yang bertanya ini dengar jelas, Tat. Ya. Sama dia memendam gitu pertanyaan itu. Ya. Oke, terus lanjut. Oke, saya lanjut, Tat. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz. Ya, kalau kita ngajak serius ke pihak perempuannya, tapi perempuannya bilang jangan buru-buru. Tapi ujung-ujungnya dia yang mutusin untuk nggak ada komunikasi.
bahkan sampai ngeblok WA, itu perlu dilakukan. Padahal Ani udah minta maaf kalau punya salah sama pihak perempuannya. Oke. Gimana? Pertama, bisa jadi awalnya tuh memang nggak mau sebenarnya sama si laki-laki itu, cuman sungkan bilangnya. Ya, maka kemudian dia bilang apa? Gak usah buru-buru. Nah, itu begitu. Jadi laki-laki itu harus paham itu ya. Ini sebagai laki-laki saya kasih tahu ya. Sebagai laki-laki ya yang pengalaman beberapa curhatan ya begitu. Itu yang pertama. Jadi laki-laki Ikhwan yang bertanya tadi harus paham bahasa perempuan itu begitu. Nggak bisa dia disuruh lugas itu nggak bisa. Ya. Disuruh lugas nggak bisa. Dia pakai bahasa kiasan. Ya. Apalagi kemudian bahasa action. Nah, itu perempuan itu begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang dia ternyata melakukan itu ya nggak. Tadi kan pertanyaannya apakah perlu lanjut atau tidak? Ya itu indikasi bahwa si perempuannya nggak pengen lanjut. Nah, tinggal si laki-lakinya apakah memang mau lanjut dengan dia atau tidak. Kalau saran saya sih cari yang lain lah, gitu ya. Dengan apa? Dengan indikasi yang pertama tadi itu sudah menunjukkan bahwa si perempuannya nggak mau, gitu. Apalagi kalau kemudian sudah minta maaf ya, WA-nya diblok dan seterusnya, ya udah, ya berarti emang si perempuannya nggak siap atau bukan nggak siap, nggak mau ya sama si laki-laki itu. Itu Mas Fahim singkatnya. Siap, Ustaz. Mungkin nolak secara halus gitu kali Ustaz bahasanya. Ya perempuan kan memang begitu, makhluk halus dia. Oke, langsung Mas. Nah, satu lagi Ustaz, di YouTube ini. Afwan bertanya bagaimana penafsiran Ustadz tentang ayat Al-Quran at-tayyibin lit-thayyibat, sedangkan masih memantaskan diri. Oke, di surat An-Nur ayat 26 bahwa laki-laki yang baik nanti untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan seterusnya. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi saya juga pernah mengepost tulisan tentang hal itu di sosmed saya. Yang pertama begini, tapi ayat itu asbabul nuzulnya ya di surat An-Nur 26 itu adalah terkait dengan Bunda Aisyah ya radhiyallahu an yang dalam tanda kutip difitnah ya. Jadi Bunda Aisyah difitnah karena unta beliau itu sebenarnya kalau di riwayat itu disebutkan bahwa unta beliau itu di belakang. Ya, unta beliau itu pada saat beliau ikut berperang bersama Rasul, unta beliau itu di belakang, ya. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi, namanya lupa saya, ikut di belakang. Nah, kemudian ada gembong munafik, kemudian mengopinikan bahwa si sahabat laki-laki tadi dengan Bunda Aisyah itu melakukan perbuatan yang tidak pantas, gitu begitu. Maka dijawablah oleh Allah langsung dengan ayat itu bahwa laki-laki yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, ya. Kemudian perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, gitu begitu. Artinya apa? Bahwa Bunda Aisyah itu orang baik atau Rasulullah SAW itu orang baik, gitu ya. Bahkan orang super baik, gitu begitu. Maka jodohnya ya Aisyah radhiyallahu anha, gitu begitu. Nah, sementara orang yang tidak baik itu ditafsirkan adalah orang yang memfitnah itu, gitu begitu. Nah itu jadi asbabun nuzulnya adalah terkait dengan itu. Nah maka kemudian yang kedua, ayat itu tidak ada kaitannya dengan pernikahan, ya. Tidak ada kaitannya dengan hukum sebab akibat, ya. Hukum sebab akibat itu apa? Seorang laki-laki yang baik nanti akan berjodoh dengan laki-laki yang baik atau sebaliknya. Ya, itu akan terjadi kalau sudah terjadi. Itu akan ada kalau sudah terjadi. Ya, maksudnya apa? Bahwa pada faktanya ada beberapa orang yang mohon maaf laki-lakinya tidak baik, ya, menikah dengan perempuan yang baik atau sebaliknya itu juga ada. Itu begitu. Ya, meskipun mungkin ada yang kemudian bercerai, yang kemudian menikah lagi dan seterusnya. Itu begitu. Maka poin yang kedua bahwa yang perlu disampaikan terkait dengan ayat itu bukan hukum kaidah kausalitas, bukan hukum sebab akibat, ya. Tapi poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah
ikhtiar kita adalah memantaskan diri untuk menjadi laki-laki yang baik atau perempuan yang baik. Nah, perkara jodoh, nanti berjodohnya dengan siapa, kita nggak pernah tahu, dan kita tidak perlu kemudian membingungkan masalah itu. Yang kita perlu usahakan adalah, yang perlu kita ikhtiarkan adalah kita berusaha untuk menjadi baik, memantaskan diri untuk menjadi laki-laki yang baik atau perempuan, kemudian menjadi perempuan yang baik. Nah, kemudian ikhtiar kita apa? Mencari jalan yang baik untuk berkenalan, untuk bisa berjodoh, misalnya dengan ta'aruf, begitu. Itu pilihan kita. Nanti disitulah nanti Allah akan menghisab kita. Kemudian setelah itu kita cari orang yang baik, ya. Jadi caranya baik, kemudian cari orang yang baik. Nah, kalau kemudian kita berjodoh dengan yang baik, maka disitulah baru kemudian kita sesuai dengan ayat tadi. Nah, gitu. Jadi fokuskan diri dulu aja bahwa memang kita harus fokus untuk memperbaiki diri atau memantaskan diri, ya, untuk jadi laki-laki yang baik atau jadi perempuan yang baik. Nah, baru kemudian adalah berikhtiar, ya, berikhtiar mencari yang baik pula. Ya, kalau kita sudah memperbaiki diri, memantaskan diri, maka kemudian cari yang baik, ya, dengan jalan yang baik, gitu begitu. Dengan jalan yang baik, ta'aruf atau khitbah, ya, tidak pacaran, kemudian dengan calon yang baik, dicari di tempat yang baik, ya, cari yang tempat baik, wanita yang baik-baik, ya, itu dicari di tempat yang terbaik, ya, misalnya di pengajian, ya, jangan dicari di tempat karaoke, ya, nggak ada, begitu ya, nggak ada, itu begitu. Perempuan yang baik itu perilakunya juga baik-baik, ya, nggak suka main TikTok gitu ya. Nah, ini saya singgung aplikasi TikTok ya, terpaksa ini ya. Mohon maaf yang punya TikTok ya. Karena TikTok itu bisa membuat seorang wanita yang baik-baik bisa menjadi tidak baik, ya. Karena apa? Karena dia bergoyang dengan dengan aplikasi TikTok. Bahkan kemarin yang terakhir ada seorang perempuan, ya, perempuan Muslim ya pastinya, karena berjilbab kemudian melecehkan dengan sholat pakai musik TikTok. Nah, itu kan akhirnya ditangkap gitu begitu. Nah, itu begitu. Maka nanti mungkin bisa jadi teman-teman yang laki-laki ini harus mensyaratkan, salah satu syarat wanita yang harus dinikah adalah tidak punya aplikasi TikTok. Nah, itu gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, itu Mas Rahim. Siap Ustaz, syukran jawabannya. Mudah-mudahan menjadi solusi buat teman yang bertanya. Ya. Ada lagi nih Ustaz dari YouTube komen. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah baik jika menikah tanpa restu kakak? Dikarenakan beliau tidak ingin dilangkahi, tapi di satu sisi orang tua sudah merestui dan calon sudah ada. Kakaknya nggak mau dilangkahi sih Ustaz. Gimana tuh? Gitu. Kalau nggak mau dilangkahi lewat pinggir lah, gitu ya. Ya. Jadi yang terpenting itu begini, yang pertama adalah restu orang tua itu sudah didapat, itu penting. Ya. Nah, nanti yang kedua makanya kemudian minta orang tua untuk meluluhkan hatinya si kakak. Itu gitu. Jalurnya begitu aja. Ya, karena kalau biasanya kalau adik ngasih tahu kakak itu nggak digugu itu nggak didengar gitu ya, nggak diperhatikan gitu ya, kurang diperhatikan sama kakaknya. Nah, tapi kalau orang tua yang ngasih tahu, ya. Apalagi kalau orang tua sudah merestui, ya, maka kemudian itu bisa jadi langkah yang lebih mudah untuk meluluhkan hatinya si kakaknya. Nah, yang ketiga kemudian adiknya itu kemudian mencoba untuk mencarikan, gitu. Mencoba untuk mencarikan si calon untuk si kakaknya, begitu. Jadi sambil kemudian berproses untuk meluluhkan hati kakaknya, kemudian ikhtiarnya adalah mencarikan calon buat si kakaknya. Nah, itu gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalnya si kakaknya kurang setuju, tapi asalkan orang tuanya setuju, ya, atau sudah membolehkan, ya nggak masalah, teruskan aja, gitu. Ya Mas Rahim. Jadi nggak apa-apa ya Sat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Satu lagi nih Sat, kayaknya terakhir. Assalamualaikum. Gimana sikap yang harus kita lakukan sama laki-laki yang udah ngajak serius kepada kita, kemudian ninggalin dengan alasan orang tua tidak merestui, sedangkan bertahun-tahun dia disuruh saya nunggu dengan alasan orang tua belum mengizinkan, tapi
diminta kepastian dia malah memilih perempuan lain dan orang tua langsung merestuinya. Sikap ke laki-laki dan juga orang tuanya. Oh, Nulis jadi cerpen itu ya. si wanita tuh udah nunggu Ustaz, tiba-tiba qadarullah mungkin si pihak cowoknya ada ke yang lain gitu. Itu gimana? Mungkin lebih ke arah curhat kayaknya Ustaz. Oke. Gini, jadi ini kasusnya menyedihkan gitu ya. Kasusnya menyedihkan, jadi sudah ditunggu bertahun-tahun ya. Ini berarti yang pertama adalah yakinlah bahwa memang ternyata laki-laki itu memang tidak baik untuk kamu. Begitu. Ini bukan hiburan ya. Bukan apa menghibur si perempuan. Ini faktanya begitu. Kenapa? Karena si laki-laki itu ternyata memang tidak jujur gitu. Itu indikasinya kelihatan. Ya tiba-tiba udah menikah sama yang lain atau memilih yang lain, itu berarti di belakang dia istilahnya itu kalau orang ini bermain gitu loh. Itu begitu. Jadi ada khidbah di atas khidbah gitu begitu. Itu memang begitu. Sehingga positif thinking aja bahwa memang ini Allah ngasih petunjuk kepada si perempuan itu bahwa memang itu laki-laki tidak baik atau tidak baik untuk kamu. Ya memang cocoknya dia memang bersama si perempuan yang dia pilih gitu begitu. Nah, tapi bagi si perempuannya ya sudah aja, maksudnya move on ya, Mas Rohim juga masih single gitu ya. Carilah gitu ya, nanti minta nomor kontaknya sama teman-teman Nabawi gitu ya. Nah begitu, nggak apa-apa gitu ya. Maka move on lah si perempuan itu tadi, move on, coba untuk melegakan hati bahwa memang itu barangkali bukan jodoh kamu. Gitu Mas Wahid. Kira-kira jawabannya. Itu Mas. Semangat ya untuk awal itu ya Ustaz. Iya, memang harus legowo, memang nggak ada cara yang lain. Ya. Ditinggalkan tuh memang sakit ya. Tapi kalau terus-terusan kemudian memendam atau menyimpan rasa itu kan nggak selesai-selesai. Maka caranya move on. Ya. Move on dari si laki-laki itu, si Iwan itu. Ya, cari, atau kalau nggak mau nunggu ya cari yang lain. Ya, cari yang udah siap. Itu kayaknya si perempuannya udah siap Mas Rohim. Antum datangi aja. Itu Mas Rohim. Pertanyaan aja Ustaz. Iya. Kayaknya sih udah nggak ada yang bertanya lagi nih Ustaz. Oke. Antum nggak bertanya ini? Enggak, udah banyak yang bertanya, mungkin sebagian udah mewakili Ustaz. Oke, baik. Gitu. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai sebuah closing pada sore hari ini. Teman-teman semuanya, sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang menurut kita mustahil bukan berarti tidak kemudian bisa kita lakukan. Ya. Sesuatu yang kita anggap tidak bisa kita lakukan, ya jangan pernah kemudian untuk ditinggalkan. Coba kemudian berusaha untuk melakukannya. Kalau memang itu adalah untuk ketaatan. Nah, demikian juga dengan pernikahan. Yang mungkin barangkali kita anggap hari ini, kita itu kayaknya belum mapan, belum siap. Coba untuk dicari, digali bahwa memang kita itu apakah memang sudah siap ataukah belum. Nah, kalau ternyata kita itu sudah siap, ya why not kemudian melangkah. Begitu. Kalau itu untuk sebuah ketaatan, ya kenapa tidak? Nah, maka teman-teman semuanya, kalau yang dicari adalah ketaatan, karena hanya ketaatan itulah yang nanti bisa membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang bisa membahagiakan kita di akhirat. Mau seberapapun harta kita, kalau kita nggak taat, nggak akan bisa tidak akan bisa menjadi bekal hidup, bekal mati kita. Ya, justru kalau kemudian harta kita itu banyak, misalnya begitu, ya, kemudian ilmu kita juga banyak, misalnya begitu, maka hanya ketaatan yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Ya. Sehingga teman-teman teruslah untuk taat. Ya, taat itu tidak mudah, ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian kita pada sore hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Syukron jazakallah untuk Ustadz yang sudah menyampaikan materinya dan sudah
menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapat solusi dari jawaban Ustadz. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi Zoom bersama kita semua dan bergabung juga di live YouTube. Semoga mudah-mudahan kedepannya Ustadz ada part keduanya gitu. Kayaknya sih kalau untuk tema seperti ini teman-teman banyak yang minat gitu, banyak yang suka. Ya mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.